Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memasuki hari yang baru pada hari ini dan tentu kita akan melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberangkatkan kita untuk kegiatan atau aktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan kami akan mengisi hari ini dengan sejumlah aktivitas kami. Berangkatkanlah kami dengan firman-Mu, agar kami diberi kekuatan, peneguhan iman, dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari Sabtu 10 Desember 2022 diambil dari Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Mazmur 23 ini adalah salah satu Mazmur yang favorit, paling banyak dihafal orang luar kepala, dan juga paling banyak digunakan orang dalam setiap situasi atau keadaan. Dalam ucapan syukur, dalam perayaan syukuran pernikahan atau ulang tahun, tetapi juga dipakai ketika orang berduka atau mengalami penderitaan, bahkan pada saat orang meninggal dunia atau saat penguburan. Intinya, karena kita lihat di sana bahwa dalam Mazmur 23 ini ada dua hal yang ditonjolkan oleh pemazmur sebagai orang percaya. Dan itulah hendaknya yang kita ikuti hingga pada saat ini. Yang pertama, bahwa Tuhan disebut sebagai gembala. Gembala yang memelihara, yang menjaga, yang menuntun hidupnya sebagai orang percaya. Bahkan sepertinya Tuhan itu gembala bagi pribadi, bagi individu, karena memang telah ada pengalaman hidup bersama Tuhan dalam keseharian hidupnya. Yang kedua, dikatakan Tuhan itu sebagai tuan rumah yang menjamu dia, yang mengundang makan, bahkan mengurapi kepalanya dengan minyak, dan menunjukkan suatu penghargaan ketika dia tiba di rumah Tuhan untuk berlindung, tetapi diterima, bahkan dia disambut sebagai orang yang istimewa. Perlindungan yang semula diharapkan hanya untuk sementara, tetapi sesungguhnya bahwa kepadanya dijanjikan perlindungan kekal, pemeliharaan abadi, penjagaan untuk selamanya. Karena itulah ketika dia berteduh di rumah Tuhan, Tuhan menyambut dia, Tuhan menjamunya, Tuhan bahkan mengurapi dia dengan minyak. Artinya, dia diterima sebagai seorang yang luar biasa, seorang yang sangat berharga, seorang sebagai orang penting. Dan ini oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini dalam kehidupan kita sekarang? Cinta kasih Allah kepada kita dalam bentuk penerimaan atau sambutannya ini telah kita alami melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini memberikan kita kesempatan untuk menerima perlindungan abadi dari Tuhan. Ketika kita mengikuti perjamuan yang diundang oleh Yesus sendiri, maka dia akan menyambut kita. Bahkan perjamuan itu sebagai simbol dari penerimaan untuk selamanya. Dosa kita diampuni, kepada kita diberikan kehidupan, kesempatan menikmati hari-hari hidup bersama dia, tetapi bukan saja di dunia ini, tetapi kelak di surga bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beranikah kita percaya seperti itu? Menyatakan bahwa di dalam iman kita
kita merasakan sambutan Tuhan yang luar biasa bagi kita, bagi setiap orang. Allah adalah tuan rumah bagi kita yang menyambut kita. Melalui Yesus Kristus, Allah telah menyediakan segala yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Bukan saja dalam hidup di dunia ini, tapi bagi kehidupan untuk selamanya, kehidupan yang kekal. Melalui meja perjamuannya, Dia telah menyambut kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap percaya kepadanya, tetap berserah diri, dan memasrahkan diri kita kepadanya, akan nyaman dalam pemeliharaan Tuhan, akan sangat berharga di dalam perjamuan dengan Tuhan, karena kita akan diterima dan disambut sebagai orang-orang yang dikasihi. Dan ini berlaku bukan saja pada saat ini, tapi juga nanti dalam kehidupan yang kekal. Amin. Selamat beraktivitas pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, dan juga atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pagi ini. Berkatilah kami semua, berkatilah firman-Mu bagi kami. Berilah Tuhan pemulihan dan kesembuhan bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berobat. Berkati keluarga mereka. Berilah Tuhan penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang berduka atau berbeban berat. Berikanlah ya Tuhan pengharapan dan peneguhan hati bagi orang-orang yang akan putus asa atau hampir putus asa. Biarlah semua kami boleh bersuka cita menyambut firman Tuhan, karena Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.